Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Krisna Wicaksono di dalam mata kuliah ilmu politik, dan kali ini kita di dalam pertemuan yang membahas mengenai ideologi politik, gitu ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa agar kuliah ini menjadi kuliah yang lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Saya akan share screen dulu. Ngomong-ngomong, suara saya lancar kan ya? Suara saya kedengaran jelas kan ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Baik, ideologi politik. Nah, kalau menurut Miriam Budiharjo, ideologi politik ini adalah himpunan nilai, ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian atau problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya. Jadi kalau menurut Miriam Budiharjo ini berarti ideologi politik dianggap sebagai suatu keyakinan, ya, keyakinan yang itu bisa menjadikan landasan seseorang atau sekelompok orang ini untuk menentukan sikapnya. Jadi ibaratnya ideologi ini sebagai satu pedoman hidup, gitu ya, seseorang maupun sekelompok orang yang ingin bertujuan untuk apa sesuai ideologi itu. Jadi ideologi ini sangat penting sekali dimiliki oleh setiap orang sebagai landasan untuk dia berperilaku. Bagi misalkan orang-orang yang sudah teredukasi dengan baik misalkan, ketika mempunyai ideologi yang baik dan kemudian juga teredukasi dengan baik, maka kehidupannya juga kedepannya juga insya Allah juga lebih baik. Ketika misalkan ada orang yang belum teredukasi dengan baik, belum mempunyai pengetahuan yang baik, gitu ya, kemudian sehingga dia memiliki ideologi yang belum jelas, akibatnya orang itu juga mungkin hidupnya juga dalam kesimpang siuran, gitu ya. Kalau bahasanya orang Tulungagung atau Blitar itu hidupnya rea-reo. Hidupnya belum jelas. Nah, dari sikap ini harapannya dapat menjadi suatu landasan untuk menghadapi problematika ketika di dalam hidupnya itu ada beberapa masalah. Jadi ideologi sifatnya karena menuntun, karena sifatnya sebagai dasar dia hidup itu, ya, sehingga dijadikan pedoman untuk biar dia tidak kesasar, gitu ya, di dalam tujuan hidupnya itu, biar dia tidak terbelenggu masalah yang berlarut-larut. Sama juga kayak ideologi politik ini. Ketika ada sekelompok orang maupun orang yang mempunyai ideologi politik yang sudah mantap, gitu ya, kemudian dihadapkan dengan problematika politik, misalkan seperti dinamika politik terkini seperti suksesi pemerintahan atau suksesi kekuasaan, gitu, itu tidak ada menjadi suatu masalah. Karena mungkin ideologinya itu adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat misalnya. Jadi makanya orang yang sudah tuntas di dalam ideologi politiknya itu, yang sudah mantap itu, di dalam menjadikan ideologi politik sebagai landasan hidupnya di dalam kehidupan politik,
dia tidak akan goyah ketika diguncang oleh beberapa problematika atau kejadian politik yang sekiranya itu menjadi tantangan bagi dirinya di dalam karirnya seperti itu. Jadi itu yang disebut sebagai ideologi politik kalau menurut Miriam Budiarjo, himpunan nilai, ide, atau norma yang diyakini dan dipercaya oleh seseorang atau sekelompok orang. Kalau menurut Matsridis, ideologi politik berisi nilai-nilai dan ide-ide membingkai cara berpikir dan berperilaku politik seseorang yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi. Ini kurang lebih sama ya dengan Miriam Budiarjo. Jadi Matsridis juga melihat bahwa ideologi politik ini suatu hasil abstraksi pemikiran yang kemudian menimbulkan nilai-nilai dan ide-ide. Dari nilai-nilai dan ide-ide ini kemudian bisa mengarahkan seseorang untuk berperilaku politik. Kalau dulu pernah kita bahas mengenai valusional dan non-valusional. Pendekatan valusional dan non-valusional. Ketika orang itu mempunyai ideologi politik yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, pasti dia akan berperilaku politik valuasional. Jadi seseorang atau sekelompok orang yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Jadi orang ini ketika berpraktik politik itu tidak menggunakan cara-cara yang kotor, cara-cara yang menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan kepentingannya atau mendapatkan kekuasaannya. Jadi orang itu pasti tidak menggunakan cara-cara yang melanggar aturan, tidak menggunakan cara-cara yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingannya. Itu ketika orang mempunyai ideologi politik yang mengutamakan pendekatan valuasional. Nah, ada lagi sekelompok orang atau orang yang ideologi politiknya kan kemudian dipraktikkan dengan cara-cara pendekatan yang non-valuasional. Orang itu ketika mencapai kepentingan tertentu, tujuan tertentu, menghalalkan segala cara, menabrak aturan yang ada. Kalaupun dia punya jabatan, dia akan abuse of power, menyalahgunakan kewenangannya untuk mencapai sesuatu. Kalau misalkan di dalam praktek seperti sekarang ini misalnya ada pemilu gitu, ya dia menggunakan segala cara untuk memenangkan, untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dengan cara melanggar aturan. Misalkan money politik gitu ya. Terus kemudian ada mengintimidasi. Kalaupun ada yang sudah menjabat, kemudian abuse of power atau non-valuasional misalnya, ya dia melakukan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan jabatannya, kemudian dia mempengaruhi orang lain agar memudahkan meraih kepentingannya gitu. Hei, kamu tak beri uang sekian, tolong dibantu proyek ini misalnya. Dia melakukan suap gitu untuk meraih kepentingannya, orang itu melakukan tindak pidana. Kayak gitu. Jadi ideologi politik ini mempengaruhi orang di dalam kegiatan atau aksinya kalau menurut Matsridis itu. Ketika ideologi politik ini, orang ini mengutamakan valuasional, dia akan berperilaku politik yang baik. Ketika non-valuasional, dia akan berperilaku politik yang tidak mengutamakan nilai dan moral etika. Itu ya, kalau Matsridis ini. Kemudian yang berikutnya ini sumber ideologi politik. Nah, ini ada dua ya, filsafat politik dan teori politik. Nah, ini sumbernya.
Terbentuknya ideologi politik ini awal mulanya kronologinya seperti ini. Jadi di dalam suatu kehidupan masyarakat itu ada orang yang mempunyai kebiasaan tertentu gitu ya. Kemudian dari kebiasaan sekelompok masyarakat ini membentuk nilai-nilai atau ide-ide di dalam kehidupan mereka. Kemudian dari ide-ide ini atau nilai-nilai yang sudah dilakukan oleh masyarakat, memaksakan adanya teori politik ataupun filsafat politik. Nah, dari situ nanti masyarakat ketika sudah bersepakat, kebiasaan-kebiasaan mereka yang sudah dilakukan, kemudian disepakati bersama untuk menjadi sebuah ideologi. Menjadi suatu landasan bersama masyarakat. Jadi pertama, dimulai dari kebiasaan masyarakat ini yang mayoritas terutama, kemudian masyarakat ini yang mayoritas, kemudian membentuk nilai-nilai atau ide-ide, ataupun filsafat politik di sana. Kemudian setelah membentuk nilai-nilai maupun filsafat politik atau teori politik itu, kemudian disepakati bersama dijadikan ideologi dasar kehidupan masyarakat itu. Jadi ideologi tidak ujuk-ujuk langsung datang dari eksternal gitu, tidak. Jadi biasanya ini didominasi atau dibentuk oleh sekelompok orang yang lebih-lebih ini adalah kelompok orang mayoritas ya. Kemudian kelompok orang mayoritas ini membentuk suatu teori politik maupun filsafat politik dan kemudian disepakati bersama maupun yang mayoritas pasti juga akan menekan kelompok yang minoritas dan kemudian ini bisa diterapkan secara masyarakat secara luas ideologi itu. Seringkali ideologi politik yang terbentuk memiliki bentuk yang sangat sederhana dan kadang-kadang terdistorsi dari sumber-sumbernya. Nah, memang ideologi politik ya apa ya, sumbernya tidak tunggal gitu ya. Mungkin berasal dari fragmentasi masyarakat yang berbeda. Tetapi ketika sudah disepakati bersama dari fragmentasi atau masyarakat yang berbeda ini, akhirnya disepakati bersama untuk dijadikan ideologi bersama. Jadi pastinya isi kepala orang itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Isi pemikiran kelompok satu dengan kelompok yang lainnya juga berbeda-beda. Dan kemudian kelompok yang berbeda-beda ini duduk bersama gitu ya, untuk menyepakati bersama ideologi yang akan dijadikan dasar itu yang mana. Akhirnya ketika sudah berlangsung bertahun-tahun, akhirnya terdistorsi. Ini mana sih yang ideologi mana yang dulu yang dominan sih? Ideologi mana dulu yang menjadi embrio dari ideologi yang sudah terbentuk sekarang ini terdistorsi kalau menurut Marxis ya. Jadi mungkin ini juga dipengaruhi oleh waktu, juga dipengaruhi dari sumber-sumber yang banyak gitu ya, yang banyak. Karena tadi keberagaman pemikiran kelompok atau keberagaman pemikiran orang yang berbeda-beda. Diakui oleh Marxis bahwa sangat sulit untuk dimengerti kapan dalam lingkungan apa teori politik atau filsafat politik mentransformasi sebuah ideologi politik. Dengan perkataan lain adalah tidak mudah menjelaskan kapan transformasi atau teori filsafat politik terjadi dan menjadi sebuah dasar gerakan yang berorientasi pada tindakan action oriented movement. Yaitu tadi seperti yang saya jelaskan bahwa tidak jelas gitu ya menurut Marxis ini. Bagaimana sebuah ide-ide nilai yang berkembang di masyarakat kemudian menjadi sebuah ideologi itu menjadi proses yang rumit gitu ya. Pastinya ini juga melibatkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, melibatkan banyak kelompok masyarakat, melibatkan banyak anggota masyarakat yang itu pasti berbeda-beda pemikirannya gitu ya. Dan kemudian ditelurkan dalam sebuah ideologi. Kapan transformasinya dan kemudian dasarnya itu yang paling dominan mana yang
yang mempengaruhi ideologi yang ada sekarang itu yang mana itu belum jelas, terdistorsi gitu kalau menurut Madrid di situ. Tapi yang paling penting hasilnya adalah ideologi yang bisa menuntun seseorang maupun sekelompok orang di dalam kehidupannya. Kalau dalam konteks ini adalah ideologi politik, berarti yang menuntun orang dan sekelompok orang ini di dalam berperilaku politik, berorientasi pada tindakan politik kalau menurut Madridis, action oriented movement ini. Jadi pastinya ideologi ini pasti akan harus embedded ya, harus nempel dengan orang dan sekelompok orang di dalam suatu warga negara. Kalau dalam konteks modernnya ya. Karena ideologi ini bagian dari landasan sekelompok orang atau orang ini di dalam hidup dalam konteks bernegara kalau sekarang ini. Dan biasanya di dalam satu lembaga atau organisasi ada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ADART. Dan kemudian di sana juga akan diredaksionalkan, akan dinarasikan ideologi apa yang diyakini oleh organisasi ini untuk dijadikan pedoman dasar organisasi ini untuk bisa melakukan tindakan atau oriented movement itu. Makanya di setiap ADART lembaga sekarang ini yang didaftarkan misalkan di Kemenkumham, itu pasti akan ada disebutkan mengenai ideologinya. Partai politik ada itu. Ormas ada juga disebutkan ideologinya apa. Apakah Pancasila, apakah nasionalis religius, apakah nasionalis, dan sebagainya. Kalau dalam konteks Indonesia ya, yang sekarang ini seperti itu. Kalaupun toh itu ideologinya bertentangan dengan nilai-nilai dasar di Indonesia, ya pastinya oleh pemerintah juga akan ditegur ya untuk segera membenahi ADART organisasi yang bersangkutan. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ormas gitu ya. Jadi ketika ada organisasi yang dianggap dianggap mempunyai dasar atau ideologi yang bertentangan dengan dasar negara, seperti misalkan ada ormas yang tidak mendukung Pancasila, ada ormas yang tidak mendukung Undang-Undang Dasar, ada ormas yang tidak mendukung NKRI, gitu ya. Itu ya ada undang-undang terbaru ini pemerintah langsung bisa menyetop kegiatan dan bisa menghentikan gerakan dari organisasi tersebut dari undang-undang baru itu. Jadi seperti yang lalu-lalu itu ada organisasi yang tidak mengakui Pancasila, ya langsung aja di stop itu sama pemerintah kan. Itu ya. Amin geser foto terus ini aja. Ideologi politik secara umum. Nah, ini menurut Madridis lagi. Seperangkat ide dan kepercayaan yang dianut oleh sejumlah orang atau sekelompok masyarakat menentukan nilai apa yang akan ditindak, yang akan diperbuat itu ya. Apa yang dijaga, keberlangsungannya apa yang harus dirubah. Tentu saja membentuk pemikiran, berperilaku serta tindakan politik dari kelompok masyarakat yang menganutnya. Dengan perkataan ideologi selain memprovokasi, itu juga sebagai kerangka mendasar bagi tindakan-tindakan politik tersebut. Ya, simpelnya begini. Kalau menurut Madridis itu ideologi politik itu ya harus dijalankan oleh sekelompok orang yang meyakini itu. Sebagai dasar, jadi harus satu kelompok itu yang meyakini ideologi ini harus menerapkan secara aplikatif gitu ya. Ketika sudah memahami, sudah meyakini ya
implementasi dari keyakinan itu harus diterapkan sesuai dengan ideologi yang sudah dia yakini itu, tidak boleh bertentangan gitu. Kalau menurut Madridis memprovokasi, iya. Jadi memprovokasi itu maksudnya ya memaksa untuk orang yang ada di dalam kelompok ini yang mempercayai ideologi ini harus sesuai dengan ideologi yang mereka anut gitu. Ya pastinya ada punishment ketika misalkan ada yang berperilaku di luar ideologi itu. Pastinya ada suatu hukuman gitu ya bagi yang tidak selaras dengan ideologi yang sudah dianut oleh kelompok itu, oleh orang itu. Jadi kalau misalkan sekarang misalkan ada ormas yang berideologi nasionalis religius gitu misalnya. Tetapi ada anggotanya yang berperilaku yang radikal, yang ekstrim gitu. Tidak sesuai dengan nilai-nilai nasionalis maupun nilai-nilai agama, nilai-nilai religius gitu. Jadi pasti oleh pengurusnya dikeluarkan atau mungkin diberhentikan di dalam jajaran struktural ormasnya kayak itu. Itu ya. Fungsi ideologi politik. Yang pertama, memberikan legitimasi. Nah, maksudnya legitimasi itu menguatkan keabsahan gitu ya. Menguatkan pandangan dari kelompok itu di dalam dasar berperilaku. Memberikan legitimasi itu memberikan menguatkan keabsahan bagi kelompok itu yang notabene sebagai landasan untuk berperilaku. Itu legitimate atau legitimasi. Dan kemudian yang kedua, sarana mobilisasi dan membentuk solidaritas. Tanpa ideologi yang sama, pastinya kelompok ini akan pecah belah. Dengan ideologi yang sama, maka kelompok ini akan bisa solid. Itu pentingnya ideologi. Karena di ideologi pasti ada nilai-nilai dan ide-ide yang disepakati bersama. Ketika disepakati bersama, berarti sama-sama juga harus menjaga kesepakatan itu. Organisasi dengan ideologi itu cenderung lebih solid dibandingkan organisasi tanpa ideologi. Bayangkan organisasi tanpa ideologi, ya pasti akan berperilaku yang berpotensi tidak satu dengan yang lain tidak sama. Akhirnya ya timbul ketidakaturan di dalam tata laksana organisasi. Bukan cuma di ADART ya, kadang juga ada visi misi gitu. Visi misi kadang juga memuat ideologi gitu ya, memuat sari-sari ideologi gitu ya. Dan kemudian itu juga akan dijadikan landasan bersama untuk mengarungi kegiatan-kegiatan dari organisasi itu. Makanya kalau menurut Madridis di sini atau menurut ilmuwan politik, fungsi dari ideologi politik salah satunya adalah memberikan mobilisasi dan membentuk solidaritas. Jadi memobilisasi untuk biar bisa bekerja bersama dengan ideologi yang sama. Ideologi yang sama ini juga akan membentuk kesulitan dengan bekerja irama yang bersama. Jadi kalau misalkan dalam satu orkestra gitu ya, itu nadanya nyaring gitu ya, karena sudah dibagi job-nya masing-masing. Kalau tidak ideologi yang tidak sama, ya gembelodak gitu ya. Nadanya nggak sama ya, jadi falas dan sebagainya. Jadi tidak solid. Yang ketiga, memperlihatkan pentingnya pimpinan untuk memanipulasi pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini maksudnya memanipulasi ini berarti sebetulnya pimpinan itu
secara manusiawi itu memang punya hasrat pribadi ya, hasrat kekuasaan pribadi. Tetapi dengan adanya ideologi, ini akhirnya hasrat kepentingan pribadi ini akhirnya bisa bertransformasi menjadi kepentingan masyarakat. Jadi pimpinan politik ini ketika memutuskan ideologi mana yang dituliskan misalkan di dalam dasar negaranya misalnya, itu di dalam diri pribadinya itu tersembunyi juga ada kepentingan pribadinya. Nah, tapi ketika sudah dituliskan itu menjadi ideologi yang disepakati bersama. Dari kepentingan pribadinya kemudian juga dimasukkan kepentingan rakyat masyarakat yang ada di sana juga. Dan kemudian dibentuklah suatu ideologi bersama. Itu yang menurut ini manipulasi itu seperti itu. Jadi sekecil-kecilnya ada di dalam hati pemimpin itu kepentingan pribadinya, tetapi juga akan masuk di dalam ideologi yang disepakati bersama itu. Akhirnya yang terlihat di masyarakat adalah ideologi yang ideal, gitu, yang itu demi kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemimpin itu tahu bahwa itu juga ada masuk kepentingan pribadinya di sana. Gitu. Yang empat adalah sarana untuk berkomunikasi dan berekspresi, gitu. Ya, ideologi ini ketika sudah melekat di dalam seorang pemimpin gitu ya. Dan ideologi ini juga diyakini oleh masyarakatnya yang sama gitu ya. Pastinya pemimpin dan masyarakat ini akan tidak ada jarak, akan timbul hubungan yang merakyat, akan ada timbul hubungan yang egaliter. Egaliter itu menempatkan posisinya sama gitu ya. Seolah-olah dia kayak melepaskan jabatan tingginya gitu ya. Dan dia seolah-olah turun langsung ke grassroots dan langsung bisa diterima. Merakyat, egaliter. Akhirnya ketika ideologi sama pemimpin dan rakyatnya ini juga menimbulkan suatu hubungan harmonis gitu. Bukan cuma pemimpin politik dengan rakyatnya, mungkin rakyat dengan rakyat ini ketika ideologinya sama, maka hubungannya juga akan harmonis gitu. Tidak ada konflik antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya karena ideologinya sama. Visi kehidupannya sama. Nah, itu fungsi ideologi dari ideologi politik. Agar komunikasi dan berekspresi antar masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pimpinan politiknya berjalan dengan harmonis, berjalan dengan baik, agar tidak terjadi konflik di situ. Yang kelima, sebagai landasan bagi tindakan politik. Nah, ideologi-ideologi tadi pastinya juga akan menelurkan beberapa rencana aksi ya, beberapa rencana aksi yang sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Nah, dari rencana aksi ini kemudian timbul tindakan politik gitu ya. Jadi tidak lantas bertindak politik sakar PDW di luar dari ideologi yang disepakati bersama di kelompok itu. Ya akibatnya pastinya tadi seperti saya sampaikan, bisa saja orang yang tidak berperilaku atau bertindak politik sesuai dengan ideologinya, ya maka orang ini bisa dikeluarkan dari organisasinya, bisa dikeluarkan dari kelompoknya ini. Gitu. Karena dia sudah menyalahi ideologi yang sudah disepakati bersama. Gitu. Itulah yang menjadi fungsi dari ideologi politik. Nah, dari 5 fungsi ideologi politik itu praktis semuanya diterapkan betul-betul oleh Hitler ketika menjabat sebagai Chancellor of Germany, pimpinan Jerman pada waktu itu.
Jadi dari 5 ini tadi dijadikan Hitler untuk melanggengkan kekuasaannya ketika memimpin Jerman. Sangat dipakai betul itu ideologinya. Akhirnya pada waktu itu ya Jerman kokoh ya secara militernya ya. Nah, akhirnya beberapa negara di Eropa juga diekspansi untuk diduduki oleh Jerman ini pada waktu itu. Ini menurut Madridis ya. Kategori ideologi politik ada 3. 1, ideologi yang mempertahankan status quo. Nomor 2, ideologi radikal atau ideologi revolusioner. Nomor 3 adalah ideologi reformis. Yang pertama, ideologi yang mempertahankan status quo. Status quo itu apa? Status quo itu keadaan yang sudah ada. Keadaan yang existing. Keadaan ya yang ada itu, yang apa namanya? Keadaan yang ya ada yang ada sekarang itu dipertahankan. Jadi keadaan yang telah ada ini dipertahankan gitu loh. Ideologi yang mempertahankan merasionalisasikan keteraturan ekonomi, sosial, dan politik dalam waktu tertentu dan dalam masyarakat apapun. Nah, maksudnya ini adalah ideologi yang mempertahankan sebuah kondisi masyarakat yang stabil gitu ya, secara ekonomi, sosial, dan politik. Jadi bagaimana konflik-konflik yang ada di masyarakat itu bisa ditekan agar biar tetap teratur masyarakatnya, tidak bergejolak kan kayak gitu. Agar masyarakatnya tidak mempunyai hubungan yang jelek dengan masyarakat yang lain, dan juga masyarakat tidak mempunyai hubungan yang jelek dengan pemerintahannya. Bagaimana kolaborasi antara masyarakat dengan masyarakat, kolaborasi masyarakat dengan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Nah, itu kategori ideologi yang mempertahankan status quo. Dan ini contohnya seperti liberalisme, komunisme di bekas negara Uni Soviet. Ini kalau menurut saya maksudnya liberalisme itu ya kebebasan ketika masyarakat dikekang gitu ya. Dulu ketika zaman misalkan otoriter dikekang kemudian diberikan kebebasan, maka harapannya masyarakat yang bebas ini bisa di dalam mewujudkan ekonominya yang lebih baik lagi. Secara sosial pun dia juga, masyarakat juga bisa berinteraksi satu dengan lain yang tidak terlalu dikekang oleh pemerintah kan kayak gitu. Itu liberalisme. Kemudian ada komunisme juga di bekas negara Uni Soviet, yang komunisme notabene adalah beberapa hasil hidup orang banyak itu semua dikuasai oleh negara kan gitu. Jadi harapannya juga ini bisa dikontrol lah, bagaimana cara untuk mensejahterakan masyarakat itu ya lewat dari negara yang berperan untuk mensejahterakan masyarakat, dan masyarakat pun ya tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah. Meskipun liberalisme dan komunisme ini adalah 2 hal yang berbeda, tetapi intinya sama-sama untuk mempertahankan status quo, mempertahankan status masyarakat yang hidup teratur, yang hidup di dalam kondisi yang sudah ada, tidak ingin dirubah, tidak ingin ada gejolak kayak gitu. Nomor 2, ideologi radikal atau ideologi yang revolusioner ya. Makna radikal ini sekarang ini memang terdistorsi oleh media sebetulnya radikal. Kalau radikal sekarang itu seperti ekstrim gitu ya, pemahaman yang sangat ekstrim kanan gitu, yang itu dekat sekali dengan kekerasan, dekat sekali dengan dengan kerusuhan kayak gitu, radikal sekarang ini. Nah, sebetulnya di dalam ideologi politik itu sendiri, radikal itu jauh pengertiannya, bukan seperti pengertian media seperti sekarang ini gitu.
Ideologi radikal itu ya ideologi yang revolusioner gitu ya. Ideologi yang mampu di dalam mengadvokasi perubahan yang secara menyeluruh dan cepat gitu ya. Seperti Marxisme misalnya atau fasisme. Jadi dari sebelumnya adanya suatu ideologi ideologi kapitalisme gitu. Kapitalisme yang notabene menyerahkan kepada pasar di dalam kepengurusan suatu ekonomi di dalam satu masyarakat yang mengakibatkan yang kaya semakin kaya, yang miskin bisa semakin miskin, itu kapitalisme. Kemudian muncullah ideologi yang sangat revolusioner, yang sangat radikal, yang merubah tatanan masyarakat secara menyeluruh dan merubah tatanan masyarakat secara cepat. Itu Marxisme ini. Dari Marxisme ini kemudian beberapa kepentingan rakyat yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Tidak boleh lagi swasta diberikan peran besar di dalam mengatur ekonomi. Ditekan gitu oleh Marxisme ini. Kalau bisa ideologi dengan adanya ideologi Marxisme ini ya kalau bisa dikuasai negara yang banyak berhubungan dengan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat ini dikuasai oleh negara semuanya. Nah itu Marxisme seperti itu. Sama juga seperti fasisme. Kemudian yang ketiga, ideologi reformis. Ketika ada yang tadi radikal atau sangat revolusioner ya, yang sangat cepat dan menyeluruh, ada reformis. Ya, memang perubahannya menyeluruh, tapi juga bertahap. Reformis ini, ideologinya. Contohnya apa? Developmentalisme. Developmentalisme ini suatu ideologi yang ideologi negara dunia ketiga atau negara-negara yang non-blok gitu ya, yang itu bagaimana secara perlahan dibangun ekonominya terutama dan politiknya. Dari yang dulunya negaranya itu adalah negara yang sangat sangat low income, berpendapat rendah, secara perlahan di negara dunia ketiga ini dengan menganut ideologi developmentalisme ini secara perlahan dibangun ekonominya dengan baik, politiknya juga dibangun dengan sistem politik yang baik, dan akibatnya menimbulkan suatu pembangunan politik yang baik di negara itu. Berangsur-angsur negara ini bisa berkembang kayak gitu. Itu developmentalisme. Adalah suatu ideologi yang berkembang di negara dunia ketiga yang ingin move on ya dari kondisinya yang low income menjadi negara yang pembangunan politiknya semakin baik. Itu ya, ini 1, 2, 3 ini adalah kategori ideologi politik. Hubungan ideologi politik dan agama. Nah, ini karena ini sesuai dengan RPS, maka saya juga akan sampaikan juga bahwa hubungan ideologi dan agama ini tidak lepas dari adanya suatu negara, gitu ya. Jadi di dalam negara itu ideologi-ideologi yang sudah diyakini sebelum adanya negara itu pasti juga dijadikan dasar ketika membentuk dasar negara atau konstitusinya. Jadi misalnya sebelum Indonesia merdeka, kan sudah ada ideologi-ideologi yang diyakini oleh sekelompok masyarakat yang ada di Indonesia, beberapa kelompok masyarakat Indonesia. Nah, makanya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seperti sekarang ini, itu di sana juga disebutkan bahwa kurang lebihnya begini. Memang setiap orang diberikan hak, dijamin haknya. Tetapi jangan sampai ketika sudah diberikan hak, jangan sampai itu
di dalam melaksanakan haknya itu melanggar nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama. Di situ kan ada nilai-nilai agama di sana. Nah, berarti ideologi negara, terutama negara Indonesia itu juga bentuk manifestasi dari pelaksanaan ajaran agama juga. Bukan cuma di konstitusi, di Pancasila misalnya, di sila pertama juga. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu bentuk adalah manifestasi dari pelaksanaan ajaran agama. Kalau menurut Mas Syukuri Abdillah ini syariah dalam konteks Islam. Jadi memanifestasikan ajaran agama ke dalam bentuk ideologi negara yang itu tersarikan ke dalam dasar negara. Gitu ya. Jadi itu terjadi pastinya di negara yang non sekuler seperti Indonesia, negara non sekuler. Jadi negara yang masih mengakomodasi nilai-nilai agama di dalam ideologi negaranya, di dalam dasar-dasar negaranya. Itu Indonesia. Berbeda dengan negara-negara barat atau mungkin Amerika juga yang cenderung sekuler, memisahkan ajaran agama dengan ideologi negaranya. Akibatnya apa? Akibatnya cenderung peraturan-peraturan yang diimplementasikan di negara itu cenderung peraturan yang sekuler. Peraturan yang jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Seperti itu. Contohnya apa, Pak? Yang peraturan-peraturan di negara barat yang jauh dari nilai-nilai agama, ya seperti melegalkan pernikahan beda agama, melegalkan pernikahan sesama jenis kelamin, ya gitu. Itu adalah salah satu peraturan yang jauh dari ajaran nilai agama. Dan itu pasti di negara yang sekuler, yang memisahkan agama dengan negara, dengan peraturan-peraturan negara. Seperti itu. Oke? Ya, seperti itu. Kuliah ceramah dari saya. Jadi untuk pertanyaan silahkan untuk mengajukan pertanyaan di grup ya. Silahkan.